jauhkan segala mara bahaya. Inilah doa yang kami sampaikan Bapak. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Amin, amin, amin. Saat ini Baik, kita kita. saat ini kita mendengarkan lagu spesial yang berjudul Yang Terutama di Dalam Hidup Ini by Michaela Thea. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. 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 Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Amin. Amin. Lagu yang sangat indah yang mengangkat kerohanian kita lebih dekat pada Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan khotbah yang akan bawakan Pendeta Dr. Blasius Abin yang berjudul Temukan Arti Hidup Bersama Allah dalam Pengkhotbah 2 ayat 8. Kami persilakan pada Pak Pendeta yang membawakan firman pada saat ini. Terima kasih untuk
mau melayani kami PD Eropa, Pak Pendeta. Silakan, Pak Pendeta. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah pencipta dan penebus hidup kami. Saat ini Tuhan, bersama-sama dengan tim doa Eropa, bertemu di Zoom ini untuk mendengarkan firman-Mu dan berdoa bersama-sama. Hadirlah di tengah pertemuan kami ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu memenuhi hati kami dan jiwa kami. Nah, doa kami Bapa dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat apa ini ya? Selamat tengah malam orang Indonesia. Selamat siang untuk Amerika di California jam 10.30, di Colorado jam 11.30. Dan selamat malam untuk yang di Eropa. Ini sebuah pertemuan yang luar biasa. Saya Amin. ini kasih on video ya, dan saya hanya melihat muka saya sendiri. Jadi saya juga mau melihat muka tuan-tuan rumah ini sebenarnya ya. Jadi kasih on semua dulu ini. Kasih Supaya on saya semua. ya, masa mukanya tuan rumah dikasih sembunyi lalu tamu memperlihatkan mukanya saya sendiri dan lihat mukanya sendiri. Oke, anyway. Tamunya dari mana? Oh iya, saya ini pertama dari planet bumi ini pasti. Jadi saya ini aslinya Flores. Oh. Kalau Anda pernah dengar Labuan Bajo, dari Manggarai Barat. That's right. Ya. Setengah hidup saya di Flores, lalu seperempatnya di Manado selama 20 tahun lebih, dan sisanya di Amerika. Perjalanan yang panjang sebenarnya, tapi ceritanya tidak sependek itu. Tapi itu adalah topik yang lain nanti kemungkinan. Oke. Dan saya lihat di sini kebanyakan ibu-ibu. Ya, saya tidak tahu apa Diego ini ibu-ibu atau bapak-bapak ini. Bapak. Oh, bapak ya. Ya. Oh, berarti kami beruntung sekali karena cuma kami berdua laki-laki di sini. Iya. Jadi terima kasih banyak untuk undangannya. Saya pikir tadinya jam 12. Saya ada appointment jam 11. Jadi saya ada appointment jam 12. Saya pikir-pikir bolehlah 30 menit saya bicara, jam 12 saya. Tahu-taunya jam 11.30. Jadi saya harus membuat reschedule appointment saya pada hari ini. Saya tinggal di negara bagian Colorado. Colorado. Right. Iya, Colorado. Jadi sekarang sudah hampir jam 12. Anyway, asli saya adalah Flores memang ya. Asli sekali ya, tidak ada campuran-campurannya. Ya. Flores itu ada 8 kalau saya tidak salah kabupaten. Dari Flores Timur sampai Flores Barat. Dan Flores Barat itu dalam tempo 15 tahun kita memiliki gereja di Labuan Bajo. Kalau Anda pergi ke Labuan Bajo sekarang, itu adalah gerejanya dibangun oleh para turis. Turis dari Jakarta, turis dari Amerika, turis dari berbagai tempat. Yang tadinya tidak ada Advent di situ. Puji Tuhan, dalam tempo kurang dari 15 tahun, bukan terbentuk sekolah sahabat cabang, terbentuk satu jemaat. Ya, jadi kalau Anda punya kesempatan untuk jalan-jalan sana, berarti Anda pergi berjalan di kampung saya. Baik. Tema kita pagi ini, seperti yang tertulis dalam flyer, temukan arti hidup bersama dengan Allah. Nah, sekarang kalau kita mengajukan pertanyaan, apa arti hidup ini sebenarnya? Tentu berbagai variasi jawaban arti hidup ini. Lalu secara teoritis kita bilang, oh arti hidup ini adalah bersama Tuhan. Oke, tapi
sangat teoretikal. Oke. Nah, sekarang pagi ini, atau pada malam ini, atau pada siang ini di Amerika, atau tengah malam di Indonesia. Ada orang Indonesia di sini, maksudnya yang ada di Indonesia, karena kita semua orang Indonesia jadi. Oh, oke. Wah, luar biasa. Saya harus angkat topik pada mereka di Indonesia tengah malam begini masih bisa menonton. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya, baik. Saya mengangkat topik ini berdasarkan praktek hidup atau pengalaman tokoh Alkitab. Dan saya mau share screen. Subjudulnya seperti yang Anda lihat di sini ya. Apa arti hidup ini menurut Salomo? Anda tahu Salomo bukan? Salomo itu, oh ya sebelum saya lanjut, nanti di akhir dari renungan ini saya minta admin untuk memutar lagu Remind Me Dear Lord. Kalau Anda mau saya putarkan sebentar pada akhir khotbah ini akan saya putar. Tapi kalau enggak boleh juga di admin yang putarkan. Boleh, boleh. Oke, baik. Apa arti hidup ini? Dan banyak jawaban. Tapi kita pada malam ini atau pada hari ini kita melihat Salomo, Raja Salomo, anak dari Daud. Ya, pewaris tahta kerajaan dari Daud ke Salomo. Saudara-saudara tahu bahwa Salomo ini menulis 3 buku. Ya. Kidung Agung, Amsal, dan Pengkhotbah. Ini menarik oleh sebab ketiga buku ini isinya bersifat tematik, tema. Ya. Berdasarkan konteks. Jadi Kidung Agung itu ditulis oleh Raja Salomo waktu dia masih gagah-gagahnya, masih muda belia 20-an tahun, luar biasa. Lalu Kitab Amsal ditulis waktu dia berada pada puncak kekuasaannya. Anda tahulah, seorang raja namanya Salomo, puncak kekuasaan di sana ada harta, ada kedudukan, ada kekuasaan, ada perempuan, dan sebagainya, sesuatu yang dia nikmati sebagai seorang penguasa. Oke. Lalu Pengkhotbah atau Eklesiastes itu dia tulis pada waktu tua. Pada waktu dia sudah pakai jaket berlipat-lipat untuk menutupi badannya yang dingin itu, tapi tidak mampu untuk menghangatkan tubuhnya. Pada waktu perempuan-perempuan yang dia kagumi dulu dalam Kidung Agung setelah itu meninggalkan dia waktu dia masih tua. Dan badannya sudah berbau tanah. Dan dia menulis buku Pengkhotbah. Oke, nah sekarang mari kita lihat. Apa isi dari Kidung Agung waktu dia masih muda? Kita lihat ya. Pada waktu dia menulis kitab Kidung Agung, kata kuncinya adalah kasih, cantik. Ya, kalau ada kasih, ada kecantikan, ada kemolekan. Ya, walaupun konteks dia menulis buku ini adalah menggambarkan hubungan antara Allah dengan manusia, tetapi dia menulis itu, gambaran itu berdasarkan fakta yang dia alami. Ya. Di sana ada janji pernikahan. Di sana ada janji mengenang pertemuan pertama. Ibu-ibu ini kan pernah jadi muda kan? Bagaimana gelora seorang muda yang masih cantik dan masih ganteng bertemu dengan si ganteng. Ya, kita jujur aja ya, ibu-ibu ini pernah muda kan? Saya bilang ibu-ibu karena bapak-bapak di sini cuma 2 orang. Jadi saya tidak mau membuka rahasia kami berdua. Karena ibu-ibu banyak, jadi saya mesti buka ini ibu-ibu punya rahasia ini. Ya. Lalu pada Kidung Agung ini, Salomo mengakui pengantin wanita sebagai kekasihnya pada malam pengantin. Oke, kita lihat contoh. Dia katakan, coba kita lihat ini, ayat 10 Kidung Agung pasal 1.
moleklah pipimu di tengah perhiasan dan lehermu di tengah kalung-kalung. Ayat 11. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas. Sementara sang raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwastu. Bagiku kekasihku bagaikan sebungkur mur tersisip di antara buah dadaku. Ini adalah gambaran kemolekan seorang perempuan di hadapan raja. Nanti kemudian kita lihat di pasal-pasal selanjutnya buku Kidung Agung itu bagaimana pujian sang mempelai laki-laki terhadap perempuan. Jadi apa yang kita temukan dalam Kidung Agung adalah cinta yang berdasarkan aspek artistik, kecantikan, beauty, kira-kira itu. Dia menekan karena dan memang itu orang muda kan, wewangian. Itulah sebabnya orang-orang muda walaupun miskin sekarang mesti beli minyak wangi supaya tidak dianggap tidak bau-bau keringat, kira-kira gitu kan. Jadi orang muda yang diwakili oleh Salomo itu dia kaya. Jadi dia bisa membeli parfum-parfum selevel parfum dari Paris contohnya. Sekarang ya oke lah, Splash Cologne aja pemuda-pemuda sudah jadi kan? Kira-kira gitu. Ya. Jadi itu adalah gambaran. Jadi orang-orang muda yang diwakili oleh Raja Salomo ini orang-orang yang berpikiran tentang kemolekan, perhiasan, wewangian, kecantikan, kegantengan. Jadi itu adalah fokus dari orang-orang muda. Dan gambaran itu kita temukan dalam buku Kidung Agung. Ya. Bagiku katanya, kekasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur En-Gedi. Ini telaga ini semua di En-Gedi ini telaga. Jadi Raja Salomo menulis ini karena dia orang muda. Jadi orang muda mengagumi kecantikan. Orang muda mengagumi kegantengan. Orang muda mengagumi hal-hal yang bersifat artistik. Orang muda mengagumi cinta. Orang muda bisa saja bunuh diri oleh karena cintanya tidak direspon. Jadi itu adalah fokus utama dari Amsal Sulaiman. Jadi apa fokus arti hidup bagi Sulaiman pada Sulaiman yang muda ini? Kecantikan, ketenaran, kekaguman terhadap kecantikan. Ya, itu Kidung Agung. Nah sekarang, kitab yang kedua. Kitab yang kedua adalah Kitab Amsal Salomo. Saya bilang tadi bahwa kitab ini ditulis pada masa kejayaan sebagai seorang raja. Wow, ini raja. Kalau dia seorang raja, dia memiliki segalanya. Kekuasaan, takhta, harta, perempuan, kemolekan. Dia bisa mendapatkan semua yang dia inginkan. Seorang raja. Sudah ganteng, sudah masyhur, kaya pula. Siapa yang tidak mau? Nah, saudara-saudara tahu, pada poin inilah, pada kitab Amsal inilah, ya, dia memiliki 300 istri dan 700 gundik. Karena siapa yang tidak mau? Ya, saya tidak tahu apakah ada oma-oma di antara 700 gundik itu, kita tidak tahu. Nah, tapi yang kita tahu bahwa menjadi gundik dari sang raja itu bukan orang sembarangan. Jadi kalau Anda sudah mengalami depresiasi, ya karena ketuaan sudah mulai kerus sedikit, tidak masuk dalam kategori itu. Umur 40-an sudah mulai mengalami depresiasi kan. Lihat saja kalau orang-orang umur 40-an, 50-an ke atas habis lotion di toko karena dia membuat supaya mukanya itu seperti umur 20-an tahun. Tapi apa daya, saudara-saudara, ibu-ibu sekalian, ya proses alami ini berjalan terus, kita akan mengalami ketuaan. Kira-kira gitu. Ya kan? Nah,
Yang saya maksudkan adalah dia memiliki segalanya. Raja Salomo. Oke. Jadi dia bicara di sini, dia dikagumi oleh perempuan-perempuan karena hikmatnya. Karena kekayaannya tentu saja. Lalu kemudian dia perkasa sebagai seorang laki-laki. 700 gundik, coba bayangkan. Dan 300 istri. Ya. Itu yang dia gambarkan dalam buku Amsal. Ya, hikmat dia. Jadi temanya apa? Hikmat. Jadi di buku Kidung Agung tadi apa temanya apa? Kasih, kecantikan. Kecantikan, kasih. Kegantengan dan kekasih. Gambaran kemolekan dan kegantengan. Itu di buku Amsal. Sedangkan di buku Kidung Agung. Sedangkan buku Amsal tentang hikmat, tentang kemakmuran. Jadi kira-kira itu. Ya, kitab Amsal. Nah, kita lihat dia punya ayat ya, contoh ayat. Amsal untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, pengetahuan, serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijaksana mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Jadi apa yang dia kagumi, apa yang dia tonjolkan? Hikmat, kepandaian, kecerdasan, pengetahuan, dan ilmu. Jadi untuk memperoleh kedudukan seperti seorang raja, bagi Salomo adalah hikmat, kecerdasan, pengetahuan, dan ilmu. Dan ilmu itu. Itulah sebabnya orang mengejar ilmu. Orang mengejar pengetahuan. Orang mengejar harta kekayaan. Karena apa? Patron yang dibaca dalam kitab Amsal adalah Raja Salomo. Dan dia diangkat oleh Tuhan. Ya kan? Walaupun mengalami pergeseran tidak sesuai dengan kehendak Allah, tapi dia ungkapkan ini semua. Oke? Nah, itu adalah buku yang kedua. Buku apa? Buku Amsal. Ya. Jadi apa yang diinginkan oleh semua laki-laki di dunia ini sudah ada pada Salomo. Ya. Apa yang diinginkan oleh perempuan dari seorang laki-laki sudah ada pada Salomo dalam kitab Agung, Kidung Agung. Semuanya. Luar biasa ya. Sampai di sini jelas ya. Dua buku ini sudah memiliki perempuan cantik, sudah memiliki nama besar dan masyhur, sudah memiliki harta kekayaan, sudah memiliki kekuasaan dan kedudukan, punya pengaruh, punya power. Itu ada di dua buku pertama. Lalu apa yang kita temukan di buku terakhir? Saudara-saudara, inilah turning point dari perjalanan hidup Salomo. Kitab Pengkhotbah ditulis waktu dia sudah tua. Waktu istri-istrinya sudah meninggalkan dia. Tinggal satu istri yang dia miliki. Dan istri itu istri yang paling dia cintai. Ya, Anda bisa bayangkan kalau dia umur 50 tahun atau 60 tahun. Waktu dia masih jadi raja. Dan dia menikah dengan umur 17 tahun gadis-gadis itu. Sudah umur 90 tahun dia. Bekas-bekas istrinya masih umur 20-an tahun. Maka kita Pengkhotbah mengatakan sia-sia. Saudara tahu, vanity. Lebih dari 30 kali istilah sia-sia dalam kitab Pengkhotbah. Ya. Sia-sia melawan berbahagia. Dia mau mengatakan bahwa dalam kitab Kidung Agung orang berpikir kita menemukan kebahagiaan pada kecantikan dan kemolekan. Raja Salomo mengatakan, sia-sia. Di dalam kitab Amsal Salomo, orang mengejar harta. Salomo memiliki harta, kedudukan, nama besar. Dan orang berpikir itu yang membuat dia bahagia. Dalam kitab Pengkhotbah, Salomo bilang, sia-sia.
Dia mau mengatakan bahwa semua yang dia peroleh, yang diungkapkan dalam kitab Kidung Agung dan Amsal Salomo itu, Amsal, bukanlah instrumen untuk membuat dia bahagia. Karena dia katakan sia-sia. Apa arti sia-sia dalam bahasa Alkitab? Tidak berfungsi untuk upgrade rasa bahagia kita. Ya kan? Yang kemudian Yesus mengatakan kalau kita hidup ini hanya untuk mencari uang. Yesus katakan itu semua dicari oleh bangsa-bangsa. Ya. Itu semua dicari oleh bangsa-bangsa. Tapi apakah kita bisa memiliki itu? Bisa. Ya. Sia-sia mencari hidup, dia mau katakan Anda baca dalam Pengkhotbah pasal 1 sampai pasal 6. Kira-kira intinya, idenya adalah sia-sia mencari hidup tanpa Allah. Ada kesenangan di sana di kitab Kidung Agung, ada keuntungan dalam kitab Amsal, ada kecerdasan dalam kitab Amsal, ada kesuksesan dalam kitab Amsal, ada kekayaan, ada pencapaian, ada kecantikan, ada kemolekan dalam kitab Kidung Agung. Dia bilang, sia-sia mencari arti hidup dari semua ini tanpa Allah. Dan kemudian dia tekankan pasal 7, Pengkhotbah pasal 7 sampai pasal 12. Yang berbahagia, yang tidak sia-sia adalah hidup bersama-sama dengan Allah. Jadi dia mau mengatakan bahwa arti hidup ini sebenarnya adalah bukan apa yang dia miliki, tapi kehadiran Tuhan. Anda bisa bayangkan, kita berimajinasi saja ya. Dia sudah umur 90-an tahun. Sementara bekas-bekas istrinya umur 20 tahun. Di mata kepalanya sendiri dia pergi, perempuan itu pergi dengan laki-laki lain. Dan dia katakan, sia-sia kecantikan. Tidak ada manfaat semua itu. Ya? Dan saya mau kutip apa yang dia katakan. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah. Segala sesuatu adalah sia-sia. Lalu orang bilang begini, Pak, dia kan sudah nikmati semuanya. Kita belum. Bagaimana kita bilang sia-sia, kita belum menikmati semuanya. Raja Salomo sudah punya istri 300 dan gundik 700. Lalu ada orang bilang, sudahlah pendeta 300. 10 aja. Ada 1 istri dan 10 gundik. Kira-kira gitu kan? Nah, argumentasi ini adalah argumentasi yang tidak, argumentasi picisan. Saya mau kasih tahu. Di sini ada Tante Weni. Sudah pernah ke Labuan Bajo, Tante Weni? Atau Tante Kori lah. Tante Kori, sudah pernah ke Labuan Bajo? Belum. Belum pernah. Nah, saya berasal dari Labuan Bajo. Tapi Tante Kori ini melihat Labuan Bajo itu indah sekali. Lalu dia bilang, oh Labuan Bajo ini bla 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 bla. Dia gambarkan tentang keindahan Labuan Bajo. Lalu saya jelaskan tentang Labuan Bajo. Nah sekarang pertanyaan, mana Anda lebih percaya? Tante Kori bilang tentang Labuan Bajo atau saya yang berasal dari Labuan Bajo? Coba. Pasti saya yang dipercaya karena saya berasal dari sana. Dibandingkan orang menggambarkannya karena lihat video dan lihat website tentang Labuan Bajo dan Komodo dan sebagainya. Anda percaya kepada saya karena saya berasal dari sana, dari Labuan Bajo. Kalau Tante Kori, dia memang tahu, tapi dia tidak pernah mengalami keindahan Labuan Bajo secara langsung. Nah, itu juga sebuah analogi untuk mengatakan bahwa tidak perlu menjadi Salomo untuk menggambarkan kesia-siaan dalam mencari hidup melalui harta, kekayaan, dan kedudukan. Walaupun kita masih dalam tanda kutip miskin, tidak pernah kaya menjadi seperti Salomo. Tidak harus menjadi seperti dia untuk memahami kesia-siaan segala sesuatu yang dimiliki oleh Salomo. Ya kan?
Jadi, saudara-saudaraku sekalian, memang kita ini adalah orang-orang yang terlalu banyak obsesi, ya, obsesi. Hidup ini sebenarnya kan arti hidup, kan judul kita, arti hidup itu sebenarnya adalah bersama-sama dengan Allah. Sia-sia. Apakah kita butuh makan? Kita butuh dolar, pound sterling, rupiah. Kita butuh. Dan Tuhan kasih itu. Tetapi kalau kita memiliki ini semua tanpa Tuhan, Raja Salomo bilang, sia-sia. Ya kan? Dia pernah memiliki kedudukan, ketenaran, dan kebesaran. Akhirnya sekarang dia tinggal kulit pembalut tulang sebagai orang tua. Menggunakan jas yang tebal pun untuk menghangatkan tubuhnya yang sudah bau tanah itu tidak mampu. Dan akhirnya dia katakan, hanya bersama Allah lah yang membuat hidup ini tidak sia-sia. Amin, saudara-saudara? Ya. Apa yang dia temukan, apa yang tidak sia-sia? Yang dia alami adalah sia-sia. Apa yang tidak sia-sia dalam kitab Pengkhotbah? Karena Kidung Agung sia-sia kemolekan, kegantengan, yang dipuja-puji. Nah, tapi apakah kita tidak, laki-laki ini tidak membutuhkan kecantikan? Butuh. Ya, butuh. Tapi jangan menaruh cinta, kasih itu hanya pada kemolekan. Karena ibu-ibu yang hadir di sini nih, minta maaf, sudah mengalami penurunan nilai. Ya kan, sudah punya anak 2, sudah umur 50, dan ya sudah rambutnya sudah putih. Lalu kemudian kita menggunakan lotion di etalase untuk mempermudah seperti umur 27 tahun. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena proses alami itu. Ya kan? Dan itu dipuja-puja tadi waktu masih muda. Apa yang masih tertinggal dari seorang perempuan, dari seorang ibu? Kesetiaan dan kebaikannya. Itu yang tidak akan pernah sia-sia. Kemuliaan penting, tapi temporary. Karena waktu akan berjalan dan waktu akan menggerogot itu semua dan kehilangan apa yang dikagumi oleh pria-pria pada waktu masih muda. Selesai kita punya hidup di Kidung Agung. Makanya Raja Salomo bilang sia-sia. Lalu kemudian punya pengetahuan, punya gelar, doktor lah, punya kekayaan, punya kebesaran dan kemasyhuran. Dan Raja Salomo bilang sia-sia. Ya? Sia-sia. Kenapa? Karena yang dia miliki kemudian adalah cuma baju di badannya. Dan kemudian yang dia bawa adalah baju di badan dan peti yang mungkin lebih mahal sedikit harganya. Tidak ada yang dibawa. Sia-sia. Ya. Lalu apa legasi yang dia berikan kepada keturunannya? Bukan lagi harta. Dia mau ajar kepada kita semua bahwa jangan mengejar itu kekayaan. Tapi kejarlah Tuhan, maka by product, hasil sampingan dari kesetiaan kepada Tuhan adalah kekayaan. Ya, kalau Tuhan kasih kita kekayaan, baik itu. Tapi orientasi hidup kita bukanlah kekayaan. Sampai orang tidak setia lagi kepada Tuhan gara-gara mengurus kekayaannya. Dan dia memiliki kekayaan untuk mengisi kedamaian hidupnya. Dan dia tidak temukan kedamaian itu. Dia pergi Labuan Bajo. Dia pikir Labuan Bajo itu adalah memberikan kedamaian. Tapi kedamaian yang Anda miliki waktu mengunjungi spot wisata terbaik di Amerika, terbaik di Eropa, terbaik di Indonesia. Itu adalah kedamaian semu dan temporary. Kedamaian sesungguhnya adalah kehadiran Tuhan di hatimu setiap hari. Cari dia. Itu adalah spot wisata terbaik bagi kehidupan umat-umat Allah di akhir zaman. Bukan pengetahuan, bukan gelar, bukan kedudukan, bukan kekayaan, bukan kebesaran. Nah, saudara-saudaraku sekalian, banyak sekali kemunafikan dalam pengetahuan, gelar, kekayaan, kebesaran, dan kemasyhuran. Dan kalau kita punya semua ini, banyak sekali penjilat-penjilat di belakang kita. Dan kita tidak hidup
seperti apa adanya. Kita hidup memanipulasi kehidupan kita, ya, karena orang-orang berada di sekitar kita. Dan Raja Salomo bilang, kalau itu tujuan hidupmu, dolar, rupiah, pound sterling, itu hidup yang sia-sia. Dan dia katakan di buku Pengkhotbah, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Di dalam mana ini? Di dalam apa yang kita cari semua, yang ada di Kidung Agung dan Amsal. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap. Nah, ini bahasa metafora yang disampaikan Raja Salomo. Sebelum hidupmu makin tua, awan-awan datang kembali sesudah hujan. Jadi sebelum matahari dan terang dan bulan-bulan bintang-bintang menjadi gelap. Tidak tahu umur saudara-saudara. Kita ini sekarang umur 50-an, 54. Ya sudah tengah matahari lewat. Tapi ada yang di sini sudah umur sore hari, belum gelap. Tapi sebelum gelap itu datang, marilah kita memilih sesuatu yang tidak akan pernah sia-sia. Tidak pernah mengalami depresiasi oleh waktu, oleh ruang di mana kita tinggal. Karena yang sia-sia adalah apa yang dicari oleh Kidung Agung dan apa yang dicari oleh Amsal Sulanan. Itu yang sia-sia. Yang tidak sia-sia adalah apa yang dicari oleh Raja Salomo waktu dia tua di dalam kitab Pengkhotbah. Saudara-saudaraku sekalian, inilah arti hidup yang sesungguhnya. Mari kita lihat, membuat refleksi kita. Oke, maaf. Raja Daud bilang begini. Oh, sorry, dari tadi saya tidak sorry. Raja Daud bilang begini. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Ini ayah dari Raja Salomo. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ayat 6. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Ini adalah salah satu mazmur yang sangat menekankan strong statement tentang hubungan dengan Tuhan. Mazmur 27. Dia katakan, apa yang diinginkan oleh Raja Daud? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Maksudnya apa ini rumah Tuhan? Rumah Tuhan ini dia tidak bicara tentang tempat, lokus, bukan. Rumah Tuhan ini bicara tentang sikap hati kita. Karena kan tidak mungkin Anda ada di rumah Tuhan sekarang. Lokus, tempat. Di gereja, di bait suci. Enggak. Yang dimaksudkan oleh Raja Salomo dalam Mazmur ini, bahasa puisi ini, yang kuingini diam di rumah Tuhan seumur hidup, maksudnya apa? Dia pergi sebagai seorang gembala. Ada hatinya, di dalam hatinya ada Tuhan. Saya katakan, ada Tuhan di hati Raja Daud ketika dia mengembalakan domba. Ada Tuhan di hati Daud ketika dia berperang melawan Goliat. Ada Tuhan di hati Daud ketika Saul berusaha untuk membunuh dia. Ada Tuhan di hati Daud ketika dia menghadapi konflik. Dan ada Tuhan di hati Daud ketika dia menghadapi masalah. Itu yang dimaksudkan oleh Raja Daud. Yang kuingini adalah diam di rumah Tuhan seumur hidup. Kalau Tuhan hidup dalam hati kita, bukan Tuhan yang hidup dalam kita sebenarnya. Kita yang ada di dalam rumahnya. Ya. Kalau kita berada dalam rumahnya, dengan kata lain dia ada di dalam hati kita, maka pada saat yang sama, ayat 5 ada katakan, ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Bukankah ini adalah sebuah ide paling fundamental untuk mencari arti hidup itu sebenarnya? Diam di dalam rumahnya, diam di dalam kemahnya,
diam di dalam pondoknya. Itu istilah yang digunakan oleh ayat 4, ayat 5, dan ayat 6. Ya, rumah, pondok, dan kemah. Sebenarnya dia mau mengatakan bahasa puisi ini. Ada bersama-sama dengan Tuhan setiap hari. Oke. Rasul Yohanes mengatakan dalam Wahyu pasal 14. Dalam konteks memanggil orang-orang yang ada hidup di akhir zaman. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus menurut perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saya mau katakan ya, menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus itu sama dengan diam di dalam rumah Allah. Ya. Kalau hidup dan diam dalam rumah Allah seumur hidupmu, besok lusa Anda katakan, tuh saya katakan, biar Tuhan panggil kita hari ini. Sudah puas kita bersama-sama dengan Allah. Tidak apa-apa Tuhan memanggil saya. Ya kan? Jangan takut mati. Orang takut mati adalah orang yang tidak setia kepada Tuhan. Orang yang terlalu banyak berbuat dosa karena dia pikir, aduh, sedikit sekali kita berbuat baik, sedikit sekali kita setia pada Tuhan dalam umur 50 tahun ini. Mungkin 40 tahun saya berdosa, 10 tahun setia. Orang tidak bersedia untuk beristirahat. Makanya di ayat 13 dia katakan, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Raja Salomo ketika dia menulis kitab Pengkhotbah, dia sudah mau mati itu. Dia sudah mau mati. Dia rasa dia melakukan banyak kejahatan seumur hidupnya. Waktu dia masih muda dalam Kidung Agung, waktu dia waktu dia berkuasa dalam kitab Amsal, dan sekarang dia sudah tua, sudah bau tanah, dan dia mengatakan sia-sia. Maka dia siap untuk pergi beristirahat. Dan Yohanes katakan, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Saya mau mengatakan kisah sebelum saya mengakhiri khotbah saya pagi ini. Winston Churchill ini, salah tulis di sana, Perdana Menteri Inggris kan, tahun 1940 sampai 1945. Dia adalah seorang tentara, bekas tentara. Seorang senator, dan yang paling dikenal Winston Churchill ini adalah seorang orator ulung. Seorang orator ulung itu sangat terkenal, salah satu Perdana Menteri yang sangat terkenal di dunia. Kenapa dia terkenal? Karena dia orator. Nah, suatu ketika dia pergi diwawancarai di stasiun BBC London. Dan dia pergi sana naik taksi. Dia pesan taksi dan pergi ke diwawancarai di stasiun televisi ini. Ketika dia tiba, Winston Churchill ini mengatakan kepada taxi driver, dia katakan begini, bolehkah kamu tunggu di sini? Saya mau mengikuti wawancara 30 menit. 30 menit katanya. Kong lagi, sorry. Taxi driver ini mengatakan, maaf Pak, saya harus pulang rumah untuk mengikuti orasi dari Winston Churchill. Dan dia sangat dikagumi oleh rakyatnya. Dan dia tidak tahu sopir taksi ini dia berhadapan dengan Winston Churchill, sang Perdana Menteri. Sopir taksi ini mengatakan, maaf Pak, saya tidak bisa tunggu karena saya harus pergi ke rumah, pulang ke rumah untuk menonton di televisi Perdana Menteri berbicara hari ini dan di interview. Oke. Lalu Winston Churchill bilang begini, oke, silakan pergi, tapi kalau saya bayar kamu 50 pound sterling, apakah kamu masih tinggal atau kembali ke rumah? Dia katakan,
Ini sopir taksi ini mengatakan, oh ini 50 pound sterling ini pada tahun 1400-an itu besar sekali. Lalu sopir taksi ini mengatakan, oh peduli amat dengan itu Winston Churchill. Saya dapat 50 dolar. Saya berhenti Pak, saya tunggu Bapak selesai wawancara. Saudara-saudaraku sekalian, apa poinnya? Pikiran manusia diwakili oleh sopir taksi ini. Pikirannya berubah seketika ketika dia memperoleh keuntungan material. Dia tidak tahu bahwa yang dia bawa ini adalah yang dia kagumi, tapi dia tidak tahu ini adalah Winston Churchill. Tapi kekagumannya terhadap Winston Churchill diruntuhkan oleh keuntungan material yang dia peroleh. Oke. Jadi cerita ini sampai di situ. Poin saya adalah seringkali kita ini apa yang dikagumi oleh sang oleh Raja Salomo di Kidung Agung, apa yang dikagumi oleh Raja Salomo di Amsal Sulaiman, mendowngrade hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kita kagum juga kepada Yesus ini sebenarnya. Tapi karena kemolekan, kekuasaan, harta, kemewahan, itu terus mendowngrade hubungan saya dengan Tuhan. Jadi kita mewakili kisah-kisah seperti ini. Jadi saudaraku sekalian, pertanyaan saya yang terakhir adalah, apa yang Anda mau minta jika kita tahu kalau hidup ini singkat? Raja Daud mengatakan, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Jadi apa yang kita inginkan kalau kita tahu hidup ini singkat? Bersandar kepada Tuhan setiap hari. Ya. Jadi kita boleh, hidup kita ini kan selalu khawatir. Khawatir dengan anak kita, khawatir dengan kita punya cucu, khawatir dengan keluarga, khawatir hari ini, khawatir hari besok. Hidup ini selalu penuh dengan kekhawatiran. Padahal botol kita sudah penuh oleh air yang memberikan kita kesejukan yang diberikan oleh Allah. Oleh sebab itu Tuhan Yesus katakan, carilah dulu kerajaan Allah itu. Ya, semua yang lain itu hasil sampingan. Ya, hasil sampingan. Nah, masalahnya adalah kita punya kecenderungan di dunia modern ini mengukur nilai hidup itu dengan dolar, dengan kedudukan, dengan nama besar, dengan title, dengan degree, dan semua yang dicari oleh dunia. Kita mengukur itu. Ya, saya selalu bandingkan dengan saya mengajar 20 tahun, Bapak Ibu sekalian, mengajar calon-calon pendeta. Saya selalu kasih ilustrasi ini. Waktu di tempat publik, mana yang didengar oleh audiens? Ketua uni atau seorang doktor yang kerja di universitas? Sudah pasti orang punya kedudukan yang didengar daripada seorang doktor. Ya. Jadi, saudara-saudaraku sekalian, marilah kita mencari sesuatu yang lebih dari yang dikagumi oleh dunia, yaitu kedekatan kita dengan Allah. Semoga Tuhan memberkati kita dalam doa saya. Amin. Saya mau putar lagu Remind Me Dear Lord. Amin. Amin. Terima kasih, Pendeta. Saya boleh putar lagunya sekarang atau tunggu sebentar? Boleh. Boleh. Alright. Oke. Saya bisa berdoa. Amin. Tinggalkan Zoom. Saya dan saya. Oke. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, terima kasih untuk segala berkat-Mu dalam pertemuan sederhana kami pada malam ini di Eropa, pada siang ini di Amerika, dan pada tengah malam di Indonesia. Kami bersyukur untuk pelajaran dari Salomo tentang nilai kehidupan. Segala sesuatu yang kami miliki di dunia ini pada akhirnya akan sia-sia. Tanpa kehadiran, tanpa bergantung padamu, tanpa berjalan bersama-sama dengan Allah. Nilai dari itu semua berarti bagi kami jika Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami di sini Tuhan, masih di planet bumi ini. Ada yang sudah lanjut usia, ada yang pertengahan umur, ada yang masih muda. Kami semua berada pada barisan yang sama. Barisan yang berjalan menuju pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Tolonglah kami untuk terus setia kepadamu. Berikanlah kami hikmat, kebijaksanaan untuk terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan setiap hari. Di tengah cobaan, tantangan, kesulitan, persoalan-persoalan hidup praktis setiap hari. Engkau ada bersama-sama kami di sana untuk menuntun kami pada jalan. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan pada malam ini dan pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Pak Pendeta untuk pesan firman yang mengingatkan kita untuk mengubah pola hidup kita pada zaman ini. Lebih memilih pesan yang kuat dari Raja Salomo yang sudah Pak Pendeta sampaikan pada malam hari ini. Biarlah kita selalu memuji Tuhan selama hidup kita untuk selama-lamanya. Sekarang kita akan dengarkan lagu pujian kedua. Saya minta maaf. Saya bisa leave ya karena saya ada appointment ini. Bisa ya? Gitu ya Pak Pendeta. Iya. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Pak Pendeta atas pelayanannya malam hari ini. Sama-sama. Tuhan Tuhan berkati memberkati. kita semua ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Selamat banyak. Selamat Selamat Pak sabat. Pendeta. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Iya. Amin. Salam buat istri dan keluarga Pak Pendeta. Terima Keluarga, kasih. salam untuk keluarga. Tuhan memberkati semua. Yo, terima Salam kasih. dari kami dari kota Roma, Pak Pendeta. Oh iya ya. Itu hari kita Salam. tidak ketemu. Saya ketemu dengan Pendeta Lalingkewas dengan Sir Alan doang. Oh ya, mereka itu pembesar. Jadi kita pengecil. Ya. One day kita Pembesar akan di ketemu. sorga. Ya, nanti kita ketemu Iya. ya Pak Pendeta di Oh, mana itu? yo, terima kasih. Iya. Iya, terima kasih sekali lagi. Tuhan memberkati. Ya, Pak Pendetanya sudah punya appointment. Baik, kita dengarkan pujian yang kedua. Silakan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu.
Amin. Kita masuk ke lagu penutup. Hmm, lagu nomor 128, Aku Mau Hidup Bagi Yesus. Dan doa tutup akan dibawakan oleh Tante Grace Wauran dan sekaligus doa Bapa kami. Aku mau hidup bagi Yesusku, turut perintahnya setiap hari, senyap padanya tiada mengeluh. Itulah jalan yang diberkati, ya Yesus Juru Selamat, ku serahkan diriku, karena Engkau telah serahkan dirimu bagiku. Ku tak punya lain Tuhan, hatiku tentang-Mu. Mulai sekarang aku hidup, ya Yesus, bagimu. Aku mau hidup bagi Allahku. Ia telah mati karena dosaku. Kasih-Nya ajaib bersasar penuh kepada Tuhan semua milikku. Ya Yesus Juru Selamat, ku serahkan diriku, karena Engkau telah serahkan dirimu bagiku. Ku tak punya lain Tuhan, hatiku tentang-Mu. Mulai sekarang aku hidup, ya Yesus, bagimu. Aku mau hidup bagi penebus. Ia hartaku, terang yang beri rahmat, karena kasih-Nya aku ditebus dan mengampuni orang yang jahat. Ya Yesus Juru Selamat, ku serahkan diriku, karena Engkau telah serahkan dirimu bagiku. Ku tak punya lain Tuhan, hatiku tentang-Mu. Mulai sekarang aku hidup, ya Yesus, bagimu. Mari kita sama-sama
merendahkan hati dan berdoa pada Tuhan. Oh Bapa kami yang di surga, kami puji nama-Mu ya Tuhan. Kami muliakan Engkau melalui ibadah kami yang sederhana pada saat ini. Terima kasih banyak Tuhan. Firman-Mu yang sungguh-sungguh menguatkan kami. Mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa apa yang kami miliki, apa yang kami nikmati saat ini, sementara kami hidup di dunia, bersifat sementara, dan itu sia-sia, kecuali kami mengandalkan Engkau ya Tuhan. Karena Engkau adalah sumber daripada segala sesuatu. Bapa kami terima kasih banyak. Engkau memberi kami kesempatan demi kesempatan menikmati berkat Tuhan. Kami boleh mengatasi segala pergumulan hidup kami karena kami mengandalkan Engkau. Bapa, di akhir daripada renungan buka sabar pada saat ini, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau kiranya Tuhan menguasai pikiran dan hati kami. Tuhan mau arahkan pandangan kami hanya kepadamu dan memberikan hati kami mau dituntun oleh Roh-Mu yang kudus. Sehingga keinginan-keinginan kami adalah untuk memuliakan Tuhan dan dijauhkan daripada perkara-perkara untuk berbuat kesalahan, berbuat dosa yang menjauhkan hubungan kami dengan Engkau ya Bapa. Oh Bapa yang di surga, pada saat ini kami teringat saudara-saudara kami yang lain yang mungkin berhalangan hadir oleh karena kesehatan mereka yang terganggu. Tolong ya Tuhan, berikan kekuatan iman kepada mereka, berikan pengharapan yang teguh, agar meskipun mereka dalam penderitaan, mereka boleh bersuka cita, karena Tuhan beserta dengan mereka. Begitu juga kami semua Tuhan, yang hamba percaya mempunyai banyak beban dan pergumulan. Tetapi kami tahu ya Tuhan, bahwa Engkau tidak akan tinggalkan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, ketika kami akan beristirahat malam ini, besok pagi kami yakin Tuhan bangunkan kami. Tuhan berikan lagi kami kesempatan untuk beribadah dan berbakti kepadamu. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih Engkau mau mendengar dan mengampuni kami. Dan Engkau akan memberikan rahmat-Mu dalam hidup kami yang sisa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Pada Engkau yang sudah mengajarkan kami berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang Makanan kami secukupnya, yang secukupnya. Dan ampunilah kiranya kami kesalahan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang orang bersalah pada kami. bersalah pada kami. Dan Dan janganlah jangan bawa kami membawa ke dalam kami ke pencobaan ya cobaan, Tuhan. tapi Lepaskan kami lepaskan kami dari dari jahat. yang jahat. Kaulah Karena yang Engkau-Nya yang punya kerajaan dan dan kuasa kuasa dan dan kemuliaan sampai sampai selama-lamanya. selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih. Demikianlah rangkaian acara Vesper kita pada malam hari ini. Terima kasih buat kita semua yang hadir pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Pak Pendeta yang sudah